Kalau ingin tenang kehidupan kita, tenang hidup kita siang dan malam, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekolahkan, antarkan, serahkan anak kita ke pondok pesantren Bapak Ibu sekalian. Tenang pikiran kita, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya irasyadi amadda arbaban nuha warasama samsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kecil dak dipanggil namo, gedang dak pula disebutkan gelarnya. Kecik sakti gedang betuah, seluruh kita yang hadir di acara yang sangat mulia ini, di acara yang sangat barokah ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk kata-kata penghormatan, saya numpang saja kepada pimpinan yayasan, karena kalau masih ada nanti kata-kata penghormatan, hujan turun nih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Bagi siapa? Bagi generasi-generasi penerus kita, anak-anak kita yang baru saja tadi diwisuda. Anak-anak kita tadi, saya sangat terharu mendengarkan apa yang mereka baca, apa yang mereka nyanyikan, walaupun Bapak Ibu nggak ngerti sama sekali apa yang dibilangnya. Bu, Ibu paham yang dinyanyikan tadi? Enggak. Sebagian aja itu yang paham. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu bersyukur kita kepada Allah. Selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya nggak lama-lama ceramahnya, mau izoh hasanahnya nggak lama-lama. Saya pikir tadi karena diundang oleh pimpinan yayasan, katanya Pak mulai dari jam 2. Saya pikir ceramahnya mulai dari jam 2, rupanya enggak. Jadi makanya saya bersyukur juga karena ada berbagai macam rangkaian acara yang sudah kita saksikan bersama, maka ada sedikit lagi tersisa waktu untuk saya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya cuma menyampaikan satu hadis karena terharunya saya tadi melihat apa yang diperagakan oleh anak-anak kita di atas panggung ini tadi. Maka yang terlintas di pikiran saya, apa yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau manusia itu sudah menghembuskan napas yang terakhir, kalau manusia itu sudah meninggal dunia, maka yang tertinggal cuma 3, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Yang pertama, sedekahun jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah
itu adalah satu pemberian kita yang ikhlas, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keikhlasan niat kita, maka kita keluarkan, kita belanjakan sebahagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita di jalan Allah. Kita infak dan sedekahkan, Bapak Ibu sekalian. Kemana? Tentu kepada yang bermanfaat. Maka yang lebih utama, kata baginda Rasul, tempat kita bersedekah itu yang pertama adalah masjid ataupun rumah ibadah. Kemudian yang kedua itu lembaga-lembaga pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang tertinggal itu kata baginda Rasul apa? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang kedua adalah ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Anak-anakku, coba dengar petuah ini. Ilmu yang bermanfaat itu apa yang sudah diberikan kepada Anda, apa yang sudah diajarkan kepada anak-anakku sekalian, maka amalkan itu. Apa yang diajarkan di sekolah ini, di madrasah ini, di pondok pesantren ini, ketika Anda berada di rumah, maka juga itu harus Anda lakukan. Maka itu dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu juga adalah ilmu-ilmu yang diajarkan. Siapapun yang mengajarkan satu ilmu kepada kita, maka itu merupakan sangat berharga dan sangat bermanfaat. Apa kata Ali karamallahu wajhah? Ana abdun man allafani harfan. Saya rela jadi seorang budak, saya rela menjadi seorang hamba bagi orang yang mengajari saya, walaupun hanya satu huruf, kata Ali karamallahu wajhah. Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, tentunya apa yang Anda lakukan hari ini, di akhir sana ini, Anda diwisuda, tentu pendidikan bukan hanya cukup sampai di situ saja, tetapi saya menyarankan, saya memberikan nasihat kepada Anda dan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, menuntut ilmu itu Pak, bukan hanya di sekolah formal, bukan hanya di pondok-pondok pesantren, bukan hanya di sekolah-sekolah umum, tetapi majelis taklim pun itu juga merupakan tempat kita belajar. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tetapi apa? Ketika kita bertanya saja umpamanya masalah ilmu, itu juga dikatakan menuntut ilmu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Karena apa? Karena kunci ilmu pengetahuan itu adalah bertanya. Makanya ada pepatah mengatakan, malu bertanya, jalan-jalan. Sekarang nggak ada lagi yang sesat di jalan Pak. Jalan sudah lengkap semua dikasih pemerintah. Betul? Ya Bu? Ya Bu? Ya Bu? Walaupun beberapa tahun ini, belakangan ini, saya sedikit agak kewalahan masuk Lubuk Mandarsa ini. Iya, saya kewalahan Pak Yai. Kenapa? Karena setiap saya masuk, apalagi unta saya itu udah tua Pak. Jadi setiap masuk ke Lubuk Mandarsa ini, balik dari sini masuk bengkel Pak. Nasib, ya Bu. Nah, nasib. Makanya hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Bu, coba. Hari ini saya mengajak kita semua, mari kita berpikir cerdas. Mari kita berpikir cerdas Pak ke depan. Jangan lagi sampai kita ini menjadi jualan politik bagi politikus-politikus yang haus dengan jabatan itu. Dulu Pak. Kalau dulu berarti udah lama tuh. Saya masih ingat Pak, tahun 2014 silam itu jalan ini menjadi jualan politik Pak. Oh,
gitu tuh. Ketika Bapak Ibu pilih saya, maka ini nanti jalan ini akan kita bangun. Sudah lewat 5 tahun, belum juga. Udah itu datang lagi, pilih lagi saya supaya saya perjuangkan. Alhamdulillah sampai hari ini belum. Betul. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kemarin, di akhir tahun kemarin, kita diberikan angin segar. Insya Allah tahun 2022 dan tahun 2023, maka jalan mulai dari Simpang Niam sampai kepada Lubuk Kambing nanti itu akan mulus, akan menjadi jalan hitam. Alhamdulillah. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Saya cuman curiga ini hanya Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita berpikir cerdas. Tahun 2024 ini kan kenapa Pak KUA membicarakan itu sekarang, Pak? Karena belum tahun politik. Kalau tahun politik, Pak KUA itu pasti dipermasalahkan. Karena ini belum tahun politik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya dari jauh-jauh hari saya mengajak masyarakat untuk tahun 2024 jangan lagi kita menjadi jualan politik bagi politikus-politikus yang haus dengan jabatan itu, yang mereka berjanji ini, itu dan segala macam, tetapi tidak ada wujud nyatanya. Mereka menikmati fasilitas negara, tapi mereka membiarkan rakyat jelata yang luar biasa, jalannya juga pokoknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah oleh karena itu kompak itu nomor 1, Pak. Kekompakan harus kita jaga. Kemudian kita harus moderat juga. Kita harus moderasi beragama, karena Lubuk Mandarsa ini bukan hanya dihuni oleh penduduk yang beragama Islam, tetapi yang non-Muslim pun juga ada. Bapak Ibu sekalian, mari jaga kekompakan, mari kita bersatu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada penguasa-penguasa kita, memberikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita agar memperhatikan kita sebagai rakyat jelata. Jangan lagi kita dikambing hitamkan. Oh, ini demi rakyat, ini demi masyarakat, ini demi ini dan demi itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tapi minyak goreng masih mahal juga sampai sekarang. Betul? Betul? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi rupanya butuh ilmu pengetahuan. Jadi menuntut ilmu itu, kata baginda Rasul, mulai dari buayan sampai ke liang lahat, Bapak Ibu sekalian, kita juga diwajibkan menuntut ilmu bagi seorang yang mengaku beragama Islam, bagi orang yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, apabila kita punya ilmu, Bapak Ibu sekalian, maka apapun yang kita lakukan pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal jangan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang sangat penting. Nah, kemudian yang ketiga, kata baginda Rasul, apabila nanti kita sudah meninggal, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah wawaladun solihah yada'ulah. Artinya kita meninggalkan generasi, kita meninggalkan anak cucu yang akan nanti mendoakan kita. Saya sangat terharu, Pak. Sangat terharu anak-anak kita tadi. Itu walaupun umpamanya kita dengarkan seperti anak TK yang bernyanyi, Pak, tapi coba kita hayati isi daripada apa yang diungkapkan oleh anak-anak kita tadi. Luar biasa, Bapak Ibu. Rupanya mau sholat saja itu juga harus punya ilmu. Iya, Pak ya? Kalau nggak ada ilmu, kita sholat, Bapak Ibu sekalian, maka sholatnya tidak akan diterima. Kenapa? Orang nggak ada ilmunya. Paling tidak
ilmu tentang syarat dan rukun sholat. Tapi kalau ilmunya tidak ada, Bapak Ibu sekalian, sehingga kadang-kadang udah keluar pun gas angin dari belakang, masih tetap dilaksanakan sholatnya. Karena apa? Karena nggak tahu kalau sholatnya sudah batal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, wa waladun solihah yad'ulah, anak yang soleh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada guna Pak Bapak mempunyai harta yang banyak, kebun sawit yang luas. Bapak Ibu sekalian, puluhan hektar kita punya kebun sawit umpamanya, puluhan hektar kita punya kebun karet. Tetapi ketika kita tidak punya investasi anak yang soleh, maka harta itu nanti tidak ada guna sama sekali. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apalagi sampai umpamanya kita tidak membelanjakan sebagian apa yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang rezeki yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita mempunyai sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit. Bapak Ibu, kadang-kadang sudah nimbang sawit untuk infak dan sedekah 10.000 saja Pak, itu pun cari duit yang kurapan sudah. Toko aja nggak nerima Pak. Pas hari Jumat berjalan celengan masjid Pak, maka dimasukkanlah duit yang tidak laku di toko itu tadi. Kemudian ketika diajak umpamanya mau masuk surga, mau duluan dia itu yang seperti itu. Berinfak dan sedekahnya saja sudah duit yang nggak laku, betul. Tapi giliran mau masuk surga mau duluan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, jangan jadi orang bakhil. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma baqilu bihi yaumil qiyamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa apa yang sudah Allah titipkan kepada kamu hari ini, kemudian kamu mempunyai sifat kikir, kamu mempunyai sifat pelit, dan sifat kikir dan pelit itulah yang terbaik menurut kamu. Bal huwa syarrul lakum, akan tetapi itulah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ingat, di hari akhirat Allah akan kalungkan harta yang kamu kikirkan itu, nanti di hari kiamat akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya kebun sawit banyak, kemudian tidak mau membantu umpamanya pondok pesantren, tidak mau bangun masjid, Bapak Ibu, ingat, batang sawit itu nanti akan dikalungkan di hari kiamat Pak. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi anak yang soleh itu yang seperti apa Bapak Ibu sekalian? Anak yang soleh itu bukan hanya Bu, coba dengar dulu. Anak yang soleh itu bukan hanya anak yang keluar dari rahim ibu saja, tidak. Tetapi anak yang soleh itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita membantu anak-anak menuntut ilmu Bapak Ibu, walaupun tidak keluar dari rahim ibu-ibu, walaupun tidak menjadi anak dari bapak-bapak umpamanya, ketika kita memudahkan saja, memudahkan orang lain menuntut ilmu, maka ketika dia berdoa kepada Allah, maka tidak ubahnya seperti doa seorang anak yang soleh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi itu makanya kita butuh beramal cerdas. Kenapa? Karena hidup kita ini paling lama 60-70 tahun, betul? Tetapi ini saya tanya, mana lebih lama orang hidup di dunia ini daripada di alam kubur? Coba, lebih lama mana Pak? Di kubur atau di dunia? Di kubur. Itu nenek moyang kita yang dulu, yang tahun 1800-an dulu meninggal, dikuburkan sampai sekarang masih dalam kubur itu, betul? Kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang masih di alam dunia dan akan masuk ke alam kubur. Tapi ingat, di alam kubur itu juga enak Pak Yai. Buktinya enak, tidak satupun yang pulang, betul? Enggak satupun yang pulang itu.
Udah kita masukkan ke dalam tanah itu, udah ditimbun umpamanya, satu pun tidak ada yang mengeluh, mau menjerit-jerit, oh saya mau pulang anakku. Tidak ada itu. Semua mereka tahan di sana. Itu membuktikan enak di dalam kubur. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita berada di alam kubur itu Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada guna lagi kebun sawit yang luas yang setiap bulannya kita panen tonan puluhan ton umpamanya Bapak Ibu sekalian. Tapi yang diharapkan apa? Apa dulu yang pernah engkau berikan ketika Anda masih hidup ke pondok pesantren untuk membangun pondok pesantren? Apa dulu yang telah pernah engkau berikan untuk membangun masjid dan musola? Apa dulu yang pernah engkau berikan dari hartamu itu untuk membantu demi lembaga-lembaga pendidikan? Itulah nanti yang akan selalu mengalir pahalanya sampai kepada kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya 1 rupiah saja umpamanya, 1 kilo semen saja umpamanya, ya, sekilo semen saja pun yang kita bantu pondok pesantren ini Bapak Ibu sekalian, ketika masih ada orang yang melaksanakan pendidikan di sini, maka pahalanya akan mengalir baik kita masih hidup maupun kita nanti sudah berada di alam barzakh sana Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itulah yang dikatakan beramal cerdas. Oh ini mungkin karena Pak KUA ada pesan sponsor supaya umpamanya jemaahnya diberi infak. Nggak ada. Kalau mau berinfak aja, kalau nggak usah kan gitu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah oleh karenanya hidup ini Bapak Ibu sekalian tidak akan lama. Hidup ini hanya sementara. Kehidupan di dunia ini tidak ubahnya seperti seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan panjang. Ketika dia lelah dan haus, dia berhenti sejenak, kemudian demi melanjutkan perjalanan kehidupannya. Itulah yang dikatakan hidup di atas dunia ini. Oleh karenanya, mari pertama kita kompak Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kun kaliyadain, kata baginda Rasul, jadilah kamu seperti 2 tangan, wala takun kal uznain, jangan kamu seperti 2 telinga. Tangan kompak Bapak Ibu sekalian, bukan main kompaknya tangan kanan, tangan kita ini. Kalau umpamanya tangan kanan kita nggak sanggup untuk mengangkat, tanpa diberitahu tangan kiri pasti datang untuk membantu. Betul apa tidak? Gatal tangan kiri kita, nggak usah dikasih tahu, tangan kanan pasti akan datang untuk menggaruknya. Luka umpamanya tangan kiri kita, nggak perlu disuruh dokter bu supaya tangan kanan ini membantu. Enggak Bapak Ibu sekalian, pasti dia kompak. Kemana saja dia kompak Bapak Ibu sekalian, enggak ada yang saling iri. Kata tangan kanan, tangan kanan, kata tangan kiri nih, kalau ketemu dengan Pak Yai, kamu yang salam ya, gitu kata tangan kiri. Ya, kata tangan kanan. Makanya orang kalau salaman nggak ada tangan, nggak ada, pasti tangan kanan. Kata tangan kiri, saya biarlah bagian kebersihan saja. Sehingga kadang-kadang kalau bagian kebersihan Pak Kades selesai dengan tangan kiri ini. Tapi itu pula terjalin toleransi yang baik, kerjasama yang baik. Akhirnya apa? Sabar ya tangan kiri, kalau nanti kita dapat rezeki, kamu saya belikan cincin pakai di jarimu. Makanya kalau pakai cincin pakai di jari kiri. Kalau pakai di tangan kanan sombong itu. Gitu tuh biasa. Kalau kita panen sawit nanti, kita beli jam tangan yang bagus, pakai tangan kiri. Gitu Pak. Makanya nggak ada orang pakai jam tangan kanan. Wah ada Pak Ustaz, banyak kan gitu umpamanya. Itu sombong itu namanya. Nah Bapak Ibu, wala takun kal uznain, jangan kamu seperti 2 telinga. Bagaimana 2 telinga?
tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah terjalin silaturahmi yang baik, tidak akan pernah terjalin kerjasama yang baik, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Untuk saling jenguk saja, untuk saling tengok saja dia nggak mau itu. Tengoklah apa kata telinga kanan, telinga kiri, saya kok sakit sekarang, masuk air kemarin, ngentak-ngentak rasanya, kan gitu umpamanya. Kata telinga kiri, tanggung dewe lah di kanjo, gitu, Bu. Karena apa? Karena yang satu datang, yang satu pastilah lari. Cobalah kalau nggak percaya. Nggak pernah ketemu itu. Nah, ini Rasul mencontohkan kehidupan ini sederhana. Kun kal yadain wala takun kal uznain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karenanya anak-anak kita ini saya berpesan kepada orang-orang tua yang pakai baju putih dan celana hitam tadi. Ingat Pak, jangan sampai umpamanya anak-anak kita ini pendidikannya cukup sampai di sini. Jangan pernah kita mengeluh karena pendidikan anak. Pak Ustadz, Pak Waket, dengan apa kami nak nyekolahkan anak? Harga sawit lah turun. Iya Bu, iya Bu. Nyaman, macam mana mau menguliakan anak? Bagaimana mau menyekolahkan anak? Saya ingatkan kita, jangan kita lebih pintar daripada Tuhan. Nyoba aja belum, udah mau mundur, udah nyerah Pak. Nyoba aja belum. Kenapa nggak kuliah anaknya? Dengan apa enak dikuliahkan? Duit dah ada. Nyoba aja belum. Padahal kata baginda Rasul, orang yang memudahkan seseorang menuntut ilmu, Allah pasti mudahkan jalan rezekinya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, betul apa tidak? Allah akan mudahkan, pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ilmu itu sangat bermanfaat, dan dengan ilmu itu juga akan diangkat derajat orang-orang yang memang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terpenting apa Bapak Ibu sekalian? Ingat Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada kita, salah satu yang dapat memutus mata rantai kemiskinan itu adalah pendidikan. Terakhir, ini dikit lagi, nggak lama, 1,5 menit lagi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya dulu, ini adik-adik, saya dulu kalau berbicara dengan masalah orang tua, kalau ada Pak orang tua, kalau ada orang yang paling miskin di kampung saya, itulah orang tua saya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang penuh mendapatkan cacian dan makian orang. Setiap sebentar ibu saya, emak saya meneteskan air mata. Karena apa? Karena dicaci maki orang. Nggak mungkin itu Sofwandi itu akan tamat dari pesantren, apalagi pesantrennya 7 tahun. Nggak mungkin akan sanggup menyekolahkannya. Sedangkan hidup tinggal di pondok orang yang harta tidak ada, sawah tidak ada, kemudian ladang tidak ada, semua tidak ada. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tetapi apa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang akan memperhatikan, yang akan memperhatikan. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, walaupun bapak saya tidak tamat SD, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah anaknya sudah sempat menyelesaikan S2. Jadi gitu. Makanya nanti Pak, anak ini teruskan sekolahnya. Jangan sampai di sini aja Pak. Pasti ada jalan rezeki itu. Tamatkan, memang matangkan Pak pendidikan agamanya. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin tenang kehidupan kita, tenang hidup kita siang dan malam, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekolahkan, antarkan, serahkan anak kita ke pondok pesantren Bapak Ibu sekalian.
tenang pikiran kita Pak. Daripada bukan berarti Pak KUA umpamanya mengatakan bahwa sekolah selain pondok pesantren itu tidak baik, baik. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur ketika Bapak Ibu sekalian ingin menyekolahkan anak di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren anak-anak akan dididik, anak-anak akan dibina, anak-anak bukan diajari tetapi dididik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengajar dengan mendidik itu adalah dua kalimat yang pemahamannya sangat jauh berbeda. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau anaknya dicubit di sini, dia melapor ke rumah umpamanya, tambahi cubitnya satu lagi. Supaya apa? Supaya anak kita itu menjadi anak yang benar, supaya dia ketemu gurunya sopan, santunnya bagus. Begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah, anak pondok pesantren gimana Bapak Ibu sekalian? Keluar dari musola itu saja tadi sudah begini-begini. Saya pikir itu sakit nggak itu pinggangnya teman-teman. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.